semuanya, balik lagi di Tiba-Tiba Podcast. Ngobrol yuk. Uhuy. Wow. Terima kasih tim balik layar antusiasmenya ya. Oke, kali ini kita kedatangan guest star atau bintang tamu yang mungkin kalian udah gak asing lagi nih sama sosoknya atau mungkin namanya. Oh ya, udah ketawa aja nih bintang tamu ya. Jadi dia ini salah satu anak anggota Paskibra ya yang cukup terkenal, namanya juga pasti orang-orang pada tahu dia. Langsung aja tanpa basa-basi kita perkenalkan. Halo, Koirun Nisa Mutia. Salaman dulu. Ya. Nisa. Oh, gimana rasanya berada di podcast Tiba-Tiba Podcast? Ngobrol yuk. Gimana? Ya, ungkapin aja perasaannya gimana. Deg-degan biasa aja. Tidak terduga ya emang. Oke. Nisa, sebelumnya udah tahu belum sih topik kita hari ini tuh kita ngebahas apa sih sebenarnya? Bahas apa ya? Kok udah diem? Bahas apa nih? Serius nih. Kita mau bahas soal generasi Z nih. Generasi Z. Wow. Generasi Z tuh maksudnya apa sih? Kayaknya sih generasi zaman sekarang yang udah pakai teknologi yang maju banget ya sekarang ini. Bener banget. Jadi topik kita hari ini tuh adalah temanya generasi Z ya kan. Juga di dalam tema kita hari ini terdapat 2 topik ya. Yang pertama itu adalah relationship atau hubungan. Dan itu bukan cuma sekedar hubungan percintaan aja, tapi kita juga bakal ngebahas hubungan pertemanan, hubungan keluarga, dan juga pasti kita bakal ngebahas hubungan percintaan juga. Dan juga kita bakal ngebahas tentang attitude generasi Z zaman sekarang. Oke, Nisa. Ya. Tadi lupa nanyain kabar. Kabarnya gimana, Nis? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi kelihatannya kayak kurang semangat gitu, ada capek gitu ya. Soalnya kan emang lagi padat banget latihan. Oh, padat nih. banget latihan. Jadi Emang anak Paskibra tuh kayak sibuk banget gitu, kayak hampir 24 jam di sekolah. Gue liatin gitu ya. iya. Tapi next ada kegiatan lagi gak Paskibra? Ada. Banyak sih Banyak ke depannya. Udah kelas 12, masih aktif juga ya kan di eskul. Wow, tepuk tangan buat Nisa. Oke, langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Pertama kita bakal ngebahas about relationship atau hubungan ya kan. Kita bakal ngebahas dulu hubungan percintaan generasi Z zaman sekarang. Nisa, gue mau nanya pendapat lo. Relationship generasi Z zaman sekarang tuh bagaimana? Hubungan anak zaman sekarang tuh bisa dibilang lebih apa ya? Bisa dibilang sangat udah banyak banget yang pacaran gitu. Sedangkan di sini kita itu yang berprestasi itu udah dikit banget. Oh, benar. Jadi lebih mementingkan relationship daripada pendidikan gitu ya istilahnya. Tapi untuk gaya pacaran anak-anak zaman sekarang tuh daripada anak-anak zaman dulu tuh gimana sih, beda banget kah atau gimana? Pastinya kalau misalnya anak zaman dulu nggak terlalu mentingin pacaran, pasti Benar. lebih ke pendidikan gitu kan. Udah gitu sekarang anak zaman sekarang itu ada teknologi maju. Oh, benar. Udah gitu sekarang ini pacaran tuh bisa ada 2 nih, ada yang membawa ke positif dan negatifnya nih. Contohnya? Kalau negatifnya nih ada yang bisa ini kan. Oh, gitu. betul. Ya udah pada tahu Positifnya mungkin bisa ada yang lebih ke motivasi gitu, motivasi belajar. Iya, benar. Tadinya malas jadi kayak lebih membantu nih. Jadinya ada yang nemenin gitu ya. Heeh. Tapi kita ngebahas relationship bisa kayaknya udah tahu banget ya apa yang mau diomongin selanjutnya. Nisa jomblo. Di balik layar udah pada ketawa. Kenapa sih memilih untuk jomblo gitu? Sedangkan di zaman sekarang ini banyak banget anak-anak generasi Z yang emang udah banyak yang memulai suatu relationship gitu, pacaran segala macam, dan gak banyak juga yang emang pacaran itu udah di luar perkiraan gitu ya. Menurut lo gimana? Kenapa? Pertama sih lebih ke prinsipnya
kita pendidikan dulu deh. Pendidikan dulu. Nah, Prioritas. prioritas pendidikan dulu. Kalau bisa sampai sarjana. Amin. Semoga juga bisa kerja yang tetap. Betul. Terus ngebanggain orang tua dulu. bener. Cowok mah bisa lah, gampang. Bisa, jadi udah ada jodohnya juga. Oh bener ya, jadi relationship itu prioritas keberapa lu gitu ya. Oke, tapi Nisa, lu kan pasti banyak banget ketemu sama lingkungan lo, hubungan pacaran mereka, relationship mereka tuh kadang ada juga yang kalau misalnya pacaran tuh di pinggir jalan, atau bahkan kalau misalnya berantem malah di pinggir jalan tuh. Menurut lu tanggapan lu gimana sih tentang itu? Harusnya sih jangan di pinggir jalan gitu ya. Di pinggir jalan gitu juga ya. Iya bener sih. Gak enak gitu ya, udah itu negatif juga. Betul. Takutnya ada apa-apa juga kan. Udah gitu juga cowok kadang suka tiba-tiba main kasar juga kan. Nah itu dia. Tiba-tiba. Itu benar-benar. Udah gitu kalau berantem suaranya juga kencang. Nah, Orang jadi gak enak lah dilihatnya. Ngebahas soal cowok yang kadang emang suka kasar ya, bertindak kasar sama cewek, itu kan pasti ada beberapa orang yang emang tuh terjebak di dalam suatu hubungan relationship yang toksik gitu kan ya. Nggak banyak juga sih sebenarnya yang emang mempunyai hubungan yang healthy gitu ya. Menurut lo banyak banget dari teman-teman lo mungkin dan lingkungan sekitar lo, kalau misalnya mereka tuh kadang susah untuk terlepas di relationship toksik itu. Menurut lo gimana sih cara ngelepas hubungan yang relatif toksik itu? Sebenarnya caranya sih banyak ya. Ada lebih ke ngobrolin lebih banyak ngobrol terbuka sama keluarga. Kalau nggak cerita-cerita ke teman, lebih banyak ke tingkat kegiatan positif aja. Kalaupun cara itu udah kita kasih tahu nih, kadang nih ada juga orang yang kayak tetap udah coba untuk keluar dari zona itu, tapi ujung-ujungnya masih balik lagi. Kalau udah dibilangin, tapi ujung-ujungnya kayak juga kalau mereka udah sakit nih, kita udah capek gitu. Udah capek dengerin lah. Kayak gue nggak mau ngeliat lu begini terus gitu. Tapi dia juga susah buat keluar dari zona itu. Jatuhnya kayak obsesi lebih ke situ. Oh iya, obses ya. Jadi jatuhnya kayak tergantung masing-masing pribadi lah ya. Oh bener. Tapi Nisa pernah nggak memulai kayak denger cerita-cerita teman tentang hubungan toksik itu? Ada. Tanggapannya gimana? Aku sih yang dengerin aja ya. Soalnya kan belum juga paham tentang hubungan mereka lebih jauh, takutnya salah gitu kan. Jadi lebih ke kasih saran kalau dia butuh didengar aja ya udah dengerin. Terus juga kita next question lah ya. Banyak banget anak zaman sekarang tuh emang cenderung lebih, bukannya gimana-gimana ya, cuman dari sisi aku sendiri, mungkin juga penonton ngerasa kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh emang lebih mentingin, atau mungkin mindset mereka tuh udah ngubah kalau misalnya pacaran itu di atas segalanya gitu, padahal masih ada pendidikan, masih ada keluarga, ya kan, masih ada pertemanan. Itu menurut lo gimana? Enggak sih ya, enggak bagus sih ya. Dan ya, tapi menurut lo kalau tipe cowok lo, aduh melenceng nih, jadi melenceng ke tipe cowok, itu yang gimana? Sih mama 1% dari 100% laki-laki kan susah ya carinya ya gitu. Yang dasar aja deh. Ya, mungkin yang lebih ke saya orang tua, terus juga ganteng lah ya. Siapa yang tidak mau cowok ganteng ya? Terus juga pengennya sih yang lebih ke nggak kasar sih, nggak suka kasar gitu juga, baik, ramah, sopan, ibadahnya juga rajin. Iya benar, itu prioritas sih. Udah itu aja. Banyak sih tapi yang standar itu aja. Oh ya standar itu aja. Dila, kan relationship itu ada di kesekian prioritas Nisa kan. Ada nggak sih ada rencana kayak gue mau pacaran umur segini aja, atau gue mau nikah married umur segini, ada plan ke situ gak? Iya ada sih, jadi pengennya sih sekolah dulu nih, habis itu lanjut kuliah, kalau enggak kerja dulu setahun baru mikirin kuliah. Setelah itu mungkin lebih ke cari waktu buat keluarga, karena kan ini kan juga jadwal latihan segala macam kan jadi jarang di rumah. Jadi mau lebih banyak luangin waktu buat keluarga dulu. Berarti keluarga dulu lah ya, sama aja sih. Oke, langsung kita next question. Tadi kan relationship percintaan sudah ya, udah segitu aja kita ngebahasnya ya. Mungkin kalau misalnya mau dilanjut lagi mungkin di next podcast ya, tungguin aja. Oke.
Kita bakal ngebahas relationship pertemanan. Aduh, menurut aku ini yang paling susah sih untuk dipertahankan menurut aku ya. Menurut Nisa tuh relationship pertemanan yang baik dan untuk bisa bertahan lama itu kayak gimana sih? Harus ada apa di dalamnya? Kita harus ngapain sama teman kita itu? Dari sekian banyaknya teman, Hah? kita harus lebih ke cara berkomunikasi dua arah. Berkomunikasi dua arah. Komunikasi dua arah penting banget. Takutnya kan kayak ada miskom segala macam itu bisa bikin salah paham yang berkelanjutan. Betul. Gitu. Jadinya ada omong-omong belakang atau ada tiba-tiba ngejauh gitu. Tapi kalau menurut Nisa, aku sering banget nanya ini sebenarnya. Kalau menurut Nisa, ketika suatu pertemanan itu udah ngomongin di belakang itu tapi mereka masih berteman, itu menurut Nisa udah toksik atau emang ya wajar gitu, normal gitu? Ya aku sih biasa aja ya nganggapnya, kayak pertama sih emang kaget karena belum pernah digituin kan selama ini. Terus pas sudah gitu pertama kesel, kayak kenapa begitu, kenapa nggak nyampein langsung gitu lo nggak sukanya di mana. Nah habis itu tapi setelah pikir lagi ya udahlah gitu doang, udah deh nggak terlalu yang gimana gimana ya, mereka juga fine gue Iya, fine, iya, ya bener udah. sih. Setelah itu ya udah gue tenang aja, itu biasa. Ngomongin di belakang, aduh pasti banyak banget orang-orang yang emang ngomongin belakang gak suka sama kita, dan terkadang tuh emang ngebawa pengaruh yang negatif gitu buat kita. Tapi gimana sih cara lo ngatasin itu semua gitu? Kadang gue juga suka sulit tau ngatasin itu. Kalau misalnya kira ada yang ngomongin gue di belakang, kayak gue salah apa, kenapa lo ngomongin gue gitu. Ya, mungkin lebih ke introspeksi lagi nih, diri kita gimana, mereka gimana. Terus juga lebih ke me time diri sendiri gitu, apa yang perlu gue lakuin nih, apa emang selama ini gue udah banyak salah melakukan sesuatu atau gimana gitu kan. Betul. Ya. Me time biasanya Nisa lo kalau me time ngapain? Tidur. Bener, me time tidur tuh paling Kalau nggak tidur makan sih, makan itu kebutuhan. tapi makannya kan makannya yang gitu, yang kayak aduh pengen makan ini pengen makan itu. Nisa makan yang suka apa? 1, 2, 3 apa? Kayaknya nasi padang Nasi padang. deh. Siapa yang tidak suka nasi padang? Biasanya cewek-cewek pada jawab seblak. Kenapa lu nggak jawab seblak? Enggak, Kenapa? enggak terlalu suka sih. Nggak suka ya? Gue juga personality nggak terlalu suka seblak, maaf ya. Ya mohon maaf ya yang pecinta seblak ya. Oke. Next. Untuk nggak gini. Nisa lebih memilih pertemanan yang punya satu teman, tapi itu bisa nemenin lo sampai tua nanti, sampai lo punya anak, sampai lo punya cucu lah segala macam, atau lo milih pertemanan yang emang relasinya tuh banyak banget sampai ya dari berbagai kota atau bahkan daerah lo punya teman di situ, tapi fake semua. Mungkin ke yang lebih satu teman sih, kan kalau misalnya satu teman gitu udah nyampe sampai lama gitu kan, bisa saling ngenalin keluarga, jaga silaturahmi gitu. Tapi kan ada kadang kalau misalnya satu teman itu sibuk dan emang nggak bisa selalu ada di samping kita, tuh menurut lo gimana? Lo masih tetap mau punya teman dia doang? Ya mau sih, lebih ke jaga komunikasi, saling kabarin aja. Kalau emang lagi sibuk kita udah tahu nih, oh emang dia lagi jadwalnya begini-gini gitu. Kalau enggak saling berkabar, gue nggak bisa nih, gue nggak bisa nerima telepon atau segala macam chat di jam-jam segini, itu lebih berkabar aja sih. Iya bener sih, cuman kadang nggak, gue personality, maaf ya gue ungkapin perasaan gue tuh kadang suka ngerasa kesepian gitu kalau punya satu temen doang ya. Ada karena emang dia tuh punya kesibukan sendiri, tapi ketika saat gue emang lagi senggang tapi dia lagi sibuk tuh kayak kerasa banget Ya. kerasa banget jaraknya, jadi masih sulit sih menurut gue. Oke, next lah, kita udah bahas hubungan relationship percintaan, pertemanan, dan sekarang adalah relationship family atau keluarga. Nisa, sebenarnya lu berapa bersaudara sih? Yang dianggap apa yang enggak nih? waduh, timbal kayak langsung waduh gitu. Semuanya sebutin, yang dianggap, yang nggak dianggap, yang emang nggak saudara pun juga coba sebutin. Ya, yang dianggap 2, saudaranya 4. Itu cewek, cowok. Cewek, cowok, cewek. Oh, berarti Nisa
Anak pertama. anak pertama. Wow, beban anak pertama sangat amat besar. Bisa mungkin mau berbagi keluh kesah jadi anak pertama di sini? Enggak sih, nggak ada keluh kesahnya karena juga orang tua nggak ngasih ekspektasi tinggi banget ya. Kayak ya udah, kayak bahasanya gini deh, lu bebas ngelakuin apa aja, yang penting apa yang orang tua mau tuh lu bisa. Lu bebas dia melakukan apa aja, lu mau ngapain asalkan tahu batasannya dan lu bisa ngasih nilai yang bagus gitu. Emang pendidikan tuh Penting, itu penting nomor banget satu. orang Kalian tua. harus tanamin di mindset kalian kalau misalnya pendidikan is number one. Pendidikan tuh nggak bisa digantikan dengan apapun gitu. Soalnya kalau misalnya mindset kalian tuh udah berpikir pendidikan itu di bawah apa sih prioritas lain, itu berarti ya udah melenceng banget sih, karena pendidikan tuh ya, tadi nggak akan ada habisnya gitu. Oke. Pasti kan di dalam empat bersaudara itu kan pasti ada yang akur, ada yang enggak, kadang berantem, kadang enggak, ya kan. Itu gimana sih cara ngebejaganya hubungan persaudaraan kalian? Sebenarnya sih kita kalau berantem ya berantem banget gitu. Berantem ya. banget. Heeh. Kadang suka ya gitu deh. Nggak perlu Pukul-pukulan, ya. pukul-pukulan. Ya kadang suka gitu. Pukul-pukulan juga. Kalau emosi udah nggak ketahan banget tuh kadang suka lebih ke ngomong aja sih. Kalau mukul nggak terlalu gitu kan, nahan gitu. Iya benar-benar. Mungkin pasti ujung-ujungnya nanti ngumpul bareng lagi, terus Iya. nanti yang ngomongin lah masalahnya tadi tuh yang gimana gitu. Nggak mungkin lah sehari tanpa berantem, nggak mungkin, karena kita masing-masing tuh punya pendapat sendiri-sendiri kan, kadang tuh suka nggak sejalan gitu. Terus juga apalagi sama yang anak cowok ya, itu kan Anak beda cowok, iya, banget. benar-benar. Kadang tuh kita kalau misalnya punya masalah aku gitu sama adekku satu, nah yang dua ini nih ikut-ikut ke pihakku gitu. Jadi ya gitu deh. Pihak-pihak kan ya. Iya. Tapi kadang aku juga yang dimusuhi gitu. Tapi kadang kalau misalnya semua lagi pergi nih, kata orang tua aku sih rumah jadi sepi Iya, banget jadi gitu. sepi, ya, Cuma pasti satu, sih. dua gitu, nggak berisik. Bener-bener. Tapi Nisa sama keluarga Nisa deket banget atau kayak biasa aja, normal kayak keluarga biasa gitu? Lebih dekat ke ibu sih. Soalnya ayah kan kerja juga. Kerjanya kadang suka seminggu pulangnya 2 kali, sekali gitu. Soalnya kan kerjanya juga jauh gitu. Jadi pulangnya ke rumah nenekku dekat tempat kerja. Oh, rumah nenek, oh my god, gue kangen banget rumah nenek, tapi nenek gue dua-duanya udah meninggal. Di mana di rumahnya kalau begitu? Di daerah Bogor. Oh, Bogor. Berarti Nisa kalau lebaran ke sono? Iya, ke Sono. Tapi Nisa, kadang juga di rumah ini buat kumpul keluarga dari ibu oh, dari bapak? di Bogor. Oh, di Bogor. Terus Nisa punya kampung gak sih? Apa di sini kampungnya? Ya lahirnya di sini. Akhirnya di sini. Jarang pulang Emang paling Depok udah paling bener ya kampungnya udah. Terus relationship, percintaan udah, pertemanan udah, keluarga udah. Sekarang kita bakal ngebahas topik selanjutnya, yaitu topik attitude. Ya, Nisa, kadang kalau misalnya ngomongin attitude anaknya Mas Talan tuh kadang suka menghela nafas ya. Gimana attitude anak zaman sekarang generasi Z? Sudah tidak tertolong lagi. Sudah tidak tertolong lagi. Karena ya mereka juga kadang sopannya tuh kurang banget ya gitu. Kadang aja walaupun kita seumuran nih, emang sih walaupun seumuran gitu kan, misalnya aku lebih di tingkat dia di atas dia nih, bukan senioritas atau gimana, tapi harusnya dia tahu lah cara kita menghargai yang kakak kelas atau adik kelas atau yang lebih dewasa atau gimana tuh tahu harusnya ya cara menghargainya gimana. Kadang dia mau dihargain tapi gak bisa ngehargain tuh, Aduh, itu udah paling. Apalagi attitude anak zaman sekarang yang emang kurang begitu sopan sama orang yang lebih tua ya. Iya. Kadang kalau misalnya guru lewat, misalnya yang paling deket sama kita, itu kadang suka nyelonong aja gitu aja, nggak mau salim, nggak mau salam atau sapa gitu kan. Tapi apa sih yang menyebabin faktor-faktor attitude anak zaman sekarang tuh kayak makin memburuk gitu? Bisa dari faktor keluarga mungkin, kayak lebih kurangnya Lebih kurangnya? kurangnya
kedekatan sama keluarga, kayak kasih sayang juga, perhatian gitu dari lingkungan sekitar juga bisa, lingkungan pergaulan. Kadang ada temen yang baik, ada yang ngasih kita positif atau negatifnya tuh banyak. Ah, ya benar sih. Itu ngaruh banget ya lingkungan itu. Tapi Nisa pernah nggak nemuin lingkungan pertemanan yang kayak gitu? Sering Banget ya. Tapi kadang Nisa kadang suka hampir terjerumus gak sih? Secara nggak sadar. Mungkin sedikit-sedikit kadang suka gitu, kadang juga enggak gitu. Oke, mungkin segitu aja kali ya topik kita hari ini ya kan. Nisa terima kasih karena udah mau menjadi guest star di Tiba-Tiba Podcast Ngobrol Yuk. Nisa terima kasih, salaman dulu. Ya oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.